Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Hai, bertemu saya lagi di konten edukasi untuk kamu yang ingin paham tentang perpajakan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai tata cara pengisian surat setoran pajak untuk SSP masa PPN dan PPNBM. Bagaimana sih cara mengisi SSP ini? Nah, jadi teman-teman, SSP jika menggunakan metode klasik itu terdapat 4 rangkap. Jadi berangkap-rangkap ya. Untuk rangkap yang pertama, ini adalah arsip untuk wajib pajak. Kemudian lembar yang kedua ini untuk kantor pelayanan perbendaharaan negara. Kemudian yang lembar ketiga itu untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak. Kemudian yang lembar keempat itu adalah untuk arsip kantor penerima pembayaran. Nah, teman-teman, berikut ini langkah-langkah dalam pengisian SSP masa PPN dan PPNBM. Jika dilihat dari formulir ini, pada pojok bagian atas ini terdapat tulisan lembar 1. Berarti lembar formulir ini diperuntukkan untuk arsip wajib pajak ya. Nah, baik, berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ini melakukan pengisian terhadap nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jadi diisi NPWP-nya, kemudian mengisi nama wajib pajak dan alamat wajib pajak. Oke, berikutnya pada bagian NOP untuk penyetoran PPN ini tidak perlu diisi ya, karena NOP merupakan nomor objek pajak yang didasarkan pada surat-surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT dari pajak bumi terhutang atau PBB ya. Alamat OP juga berkaitan dengan PBB, jadi untuk NOP dan alamat OP tidak perlu diisi. Oke, untuk berikutnya ini adalah mengisi pada kolom akun pajak serta kode jenis setoran. Nah, untuk akun pajak dan kode jenis setoran ini dapat dilihat pada video sebelumnya karena di situ sudah dilampirkan untuk akun pajak dan kode jenis setorannya. Kemudian di sampingnya terdapat uraian pembayaran. Jadi di situ tinggal mengisi uraian pembayarannya. Misalnya PPN 10% untuk penjualan apa gitu. Jadi tinggal diisi uraian pembayarannya. Kemudian yang berikutnya yaitu melengkapi di bagian kolom masa pajak, yaitu caranya dengan membuat tanda silang di salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang disetorkan atau yang dibayarkan. Kemudian di sampingnya ini mengisi tahun pajaknya. Yang selanjutnya ini pada kolom nomor ketetapan ini diisi dengan berdasarkan nomor ketetapan yang sudah ada pada surat ketetapan pajak, yakni SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar, surat keterangan pajak kurang bayar tambahan maupun surat tagihan pajak. Pada jumlah pembayaran diisi dengan angka jumlah pajak yang akan dibayar maupun disetorkan dengan rupiah penuh. Kemudian di bagian terbilang akan diisikan dengan jumlah pajak yang akan dibayar. Penulisannya menggunakan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Kemudian pada bagian diterima kantor penerima pembayaran nanti diisikan oleh kantor penerima pembayaran. Kemudian untuk bagian wajib pajak wajib diisi dengan tempat serta tanggal penyetoran, tanda tangan dan nama jelas wajib atau penyetor pajak dan juga stempel usaha. Bagian ruang validasi kantor penerima pembayaran harus diisikan dengan nomor transaksi bank dan nomor transaksi penerimaan negara oleh kantor penerima pembayaran yang sebelumnya sudah melakukan kerjasama modul penerimaan negara atau MPN dengan DJP.
Setelah selesai mengisi formulir surat setoran pajak, dilanjutkan ke tahap pembayaran pajak ya. Nah, ini berikut ini cara pembayaran pajak secara manual. Yang pertama, ini menyerahkan SSP pajak yang sudah dilengkapi kepada teller bank maupun kantor pos persepsi beserta uang setoran sebesar nilai yang tertera dalam surat setoran pajak. Yang kedua, menerima kembali SSP pajak lembar 1 dan 3 yang berisi NTPN dan NTB atau NTP dan telah ditandatangani oleh pejabat bank atau kantor pos sebagai bukti setor. Kemudian yang ketiga yakni melaporkan bukti setor pada KPP. Nah, karena lantaran banyaknya kelemahan menggunakan pembayaran secara manual, sejak tanggal 1 Juli tahun 2016, pembayaran pajak menggunakan SSP sudah tidak lagi berlaku. Nah, sebagai gantinya, ini pemerintah menggantikan SSP pajak dengan surat setoran elektronik yang berdasarkan pada sistem billing. Nah, sistem baru ini lebih disukai karena lebih memudahkan dan menurunkan risiko kesalahan yang sering ditemui. Baik, cukup sekian untuk penjelasan langkah-langkah cara pengisian SSP secara manual. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.